Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pandi dari Stocks Indonesia. Yes, hari ini tradingnya kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena IHSG-nya sekilas padahal ya predicted sih koreksi, dan walaupun koreksi banyak yang naik, tapi yang naik aneh. Saham-sahamnya aneh-aneh, 20% naiknya volatile banget, dan 18% gitu ya. Saham yang haircutnya 100% ya, kita nggak bisa masuk karena banyak posisi teman-teman portofolio sudah ada di posisi margin, jadi atau udah full barang di portofolio. Kalau mau beli pakai rekening, pakai bukan rekening tapi pakai limit ya, pakai dana limit, dan nggak bisa dibeli gitu ya. Salah satu contoh adalah Pani ya, stres juga lihat mau beli gregetan nggak bisa karena haircutnya 100%. Ya udahlah, rupanya begitu cara mainnya. Aji mumpung pada retail mungkin beberapa sudah on board, the posisi on board, semua IHSG lagi all time high, pakai limit nggak bisa, jadi lenggang kangkung lah gitu ya. Sedangkan mau jual yang lain juga rasanya bingung gitu ya. Kita mau jual tapi kalau besoknya terbang gimana? Itu beberapa kali kejadian. So jadi mending hold dulu aja, duduk diem lah, duduk manis gitu ya. Penutupan IHSG ditarik gitu ya, menjelang penutupan ditarik, tahu-tahu minusnya jadi 0,11 doang, tapi transaksi nggak banyak. Coba kita cek langsung market reviewnya. Ini IHSG kita ya, dengan asing net sell setengah triliun, minus 560 miliar, transaksi 9,4 triliun, dan IHSG berhasil ditutup manis ya. Koreksi tipis tapi tanpa ada kelihatan potensi jual, jadi kelihatan masih baik-baik saja IHSG. Jadi potensi besok masih oke ya. Jadi sepanjang minggu ini kayaknya IHSG nggak bakal turun deh, paling kayak gini aja modelnya ya, merah-merah tipis naik lagi, merah-merah tipis naik lagi. Sebenarnya kayak gini malah nggak enak ya sebenarnya, jadi galau, jadi bingung. Mending koreksi sekalian, naik sekalian. Tapi hey, no wonder ya, IHSG sudah di pucuk, IHSG sudah bergerak di level all time high. So, wajar aja dia kayak begini ya. Dan kita masuk ke sektoralnya, coba cek kita bagaimana sektoralnya. IDX Basic. Ya, kena support, rebound. Nice, bagus. Terus consumer cyclical, gila, cakep banget. Energi juga cakep ya. Finance ini rupanya jadi pemberat indeks ya, yang bikin indeks kayak gitu. Healthcare masih bergerak sideways ya. Industri cakep ya, bagus. Infrastruktur bagus juga ya. Consumer non-cyclical, nice. Property, keren. Tekno, by the way, sebelum kita bahas tekno, properti dulu nih. Properti hari ini keren banget ya. Dan kedepannya saya lihat kemungkinan besar properti ini dengan pemotongan suku bunga bisa jadi bagus. Cuma dia udah rally dulu sebelumnya, ini udah rally, dan yes, coba pay attention lahan industri ya. Ini kemungkinan besar lahan industri masih akan bagus. Tekno bergerak dengan tren yang masih di situ-situ aja, cenderung bikin galau tapi positif. Transportasi ya cakep ya. Dan ya oke semua lah, rata-rata oke ya. Rata-rata oke. Dan kita masih bisa natap hari esok dengan penuh optimis. Cuma hari ini asing net sell aja. Moga-moga cuma aksi profit taking aja. Dan ya, kita masuk ke ulasan apa aja. Kemarin kita rekomendasikan adalah ISAT, dan hari ini flip flop. Kesempatan untuk buy on weakness, saya yakin. Terus habis itu Tekim juga sama, buy on weakness. Tapi pada dasarnya kita nggak beli ya, hari ini nggak beli. ESA nice ya, buy on weakness. Moga-moga besok bisa hijau. Kalau besok bisa hijau sih cakep ya. Terus Antam
oke. Ini juga sama buy on weakness. Dan terakhir Cimori. Ini slow but sure naik. Kalau merah rasanya boleh beli ya. Jadi buy on weakness. Beli di saat merah, nanti ketika naik kita jualan. Itu ulasan. Dan buat besok apa yang bisa kita cermati? Pertama adalah tower. Nice ya, rebound dari support. Target harusnya bisa sampai ke 865an T2. Terus habis itu ada Cepin. Nah, Japvan naik, Cepin harapan saya bisa rebound dari support. Moga-moga besok bisa naik ke atas lendang ya. Dan S Hardware juga ini karena dia jual apa namanya berubah ya, sudah bukan S Hardware Indonesia, sekarang jadi Aspirasi Hidup Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak perpanjang lisensi S Hardware. Jadi namanya akan berubah. Cuma tikernya tetap S. Terus habis itu ada SSIA. Lagi sideways dan kayaknya ini lagi disupport. Kenapa saya bilang pantengin lahan industri? Karena kalau iklim politik ekonomi kita bagus, banyak investor yang masuk ke Indonesia, dan lahan industri harusnya jadi bagus juga di 2025. Dan terakhir, last but not least ya, saham yang saya tunggu-tunggu adalah TPIA ya. TPIA ini semoga ya berapa waktu ini dia bertahan ya. Moga-moga dia bisa beranjak dari level support ya. Saya lihat ini level supportnya dia karena sideways cukup lama di level ini ya. Level ini jadi baseline. Moga-moga dia bisa keluar dari sini ya. Target sementara nggak usah muluk-muluk, balik ke level 9875 atau ke level 10 ribuan dulu aja udah happy ya. Oke. Ya, ini dulu market review, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 28 Agustus 2024. Semoga market bagus besok ya. Oke. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.